Halo Sobat PK9 Simulasi, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita bakal ngebahas 10 kendaraan tempur infanteri atau IFV paling canggih yang ada di dunia saat ini. IFV atau Infantry Fighting Vehicle bukan cuma kendaraan lapis baja biasa. Mereka ini ibarat taksi perang yang bisa nganterin pasukan ke garis depan sambil tetap bisa tempur dan bertahan dari serangan berat. Yuk, langsung kita mulai dari yang pertama. BMP-3 versi standar ini tetap jadi andalan Rusia dan negara-negara mitranya. Meriam utamanya 100 mm, unik banget karena bisa tembak peluru konvensional dan juga rudal anti-tank dari laras yang sama. Juga dilengkapi meriam 30 mm dan 3 senapan mesin, jadi bisa menyerang berbagai target secara simultan. Mesinnya 500 tenaga kuda, amfibi, dan punya sistem peluncuran asap otomatis untuk perlindungan dari serangan udara. Di posisi ke-9, kita punya Pandur II, kendaraan tempur infanteri roda 8x8 yang makin mematikan setelah dipasangi turret tak berawak UT-30 Mark II dari Israel. Asalnya dari Austria, tapi sistem senjatanya di-upgrade oleh Elbit Systems. Jadi gabungan Eropa dan teknologi Israel. Turretnya dikendalikan dari dalam, jadi nggak ada kru yang duduk langsung di dalam menara. Lebih aman dan pastinya lebih modern. Persenjataannya, meriam otomatis 30 mm, senapan mesin koaksial 7,62 mm, plus opsi peluncur rudal anti-tank Spike yang terkenal akurat dan mematikan. Pandur II ini juga sudah dilengkapi sensor optik dan kamera thermal, jadi bisa deteksi target siang dan malam. Mobilitasnya oke banget, cocok untuk operasi cepat dan fleksibel di medan urban atau pedesaan. Dengan proteksi balistik standar NATO dan kemampuan modular, Pandur II jadi pilihan ideal buat negara-negara yang ingin IFV modern tapi nggak over budget. Desain simple tapi isinya canggih, siap tempur kapan saja. Uni Emirat Arab melakukan upgrade besar ke IFV BMP-3 buatan Rusia. Mereka mengganti turret asli dengan DVK-30 dari Slovakia. Turret ini dilengkapi meriam 30 mm dan sistem elektro-optik modern. Hasilnya, daya tembak makin presisi dan fleksibel. Mesin diesel 500 HP-nya bikin kendaraan ini bisa ngebut sampai 70 km per jam di darat dan 10 km per jam di air. Iya, BMP-3 ini bisa berenang. Bradley ini bisa dibilang veteran lapangan. Udah aktif sejak era Perang Dingin, tapi masih terus di-upgrade. Versi M2A2 pakai lapisan pelindung reaktif, sistem pelacak target otomatis, dan sensor optik canggih. Punya mesin 600 tenaga kuda, kecepatan maksimumnya 56 km per jam. Persenjataannya terdiri dari kanon 25 mm M242 Bushmaster, rudal, TEO, anti-tank, dan senapan mesin 7,62 mm. Dengan kemampuan angkut 9 personel, Bradley tetap relevan di medan tempur modern, bahkan ikut dikerahkan di Irak dan Suriah. T-Rex ini asli buatan ST Engineering dari Singapura. Dirancang multirole dan amfibi penuh, kendaraan ini juga diekspor ke Kazakhstan. T-Rex pakai hull V-shape ganda, jadi kalau kena ranjau atau IED, energi ledakan bisa disebar supaya awak tetap aman. Versi terbarunya bisa dipasangi meriam 30 mm, 105 mm, sampai mortir 120 mm. Dengan sistem modular, gampang banget diubah sesuai misi. Suspensinya independen dan desainnya ergonomis. Sistem komunikasinya juga terpusat, jadi koordinasi pasukan lebih cepat dan efektif. Nah, ini adalah varian terbaru dari kendaraan VBM Freccia buatan konsorsium CIO, Iveco, dan Otto Melara.
Versi plusnya sudah pakai turret X-Gun 30 mm dengan sistem munisi airburst. Ampuh banget buat ngancurin target tersembunyi atau drone. Dilengkapi teknologi Battlefield Management System dan sensor optik thermal, kendaraan ini bisa diintegrasikan dalam operasi gabungan NATO. Mesinnya bertenaga 720 horsepower dengan sistem suspensi baru yang bikin manuver di medan kasar makin nyaman. Jarak tempuhnya 800 km dan punya proteksi balistik level STANAG 4569 level 4, artinya tahan peluru 14,5 mm dan ledakan ranjau. K-21 adalah IFV ringan, tapi penuh fitur canggih. Badannya dibuat dari komposit, jadi lebih ringan dari kebanyakan IFV sekelas. Dilengkapi meriam 40 mm otomatis, senapan mesin 7,62 mm, serta rudal anti-tank. K-21 juga bisa berenang dan menyeberangi sungai tanpa bantuan tambahan. Punya sistem kendali tembak digital dan layar LCD dalam kabin buat situational awareness. Kombinasi antara daya tembak, mobilitas, dan harga terjangkau bikin K-21 populer di Asia. Combat Vehicle 90 atau CV-90 adalah andalan Swedia yang juga digunakan oleh Norwegia, Finlandia, Belanda, dan Estonia. Dirancang untuk operasi diam-diam, CV-90 punya sistem siluman pasif, dilapisi penyerap panas dan cat mengurangi radar. Punya kanon 40 mm Bofors, sistem stabilisasi otomatis, dan perlindungan balistik hingga STANAG level 5. Versi paling baru pakai Active Protection System, APS, buat cegah rudal anti-tank masuk. Nah, ini dia pendatang baru yang langsung bikin geger dunia militer, KF-41 Lynx. Dikembangkan oleh Rheinmetall, Lynx ini adalah IFV generasi terbaru yang fleksibel banget. Bisa dipakai untuk berbagai misi, mulai dari pengangkutan pasukan, dukungan tembakan, sampai operasi gabungan. Persenjataannya jangan remehkan. Lynx bisa dipasangi turret lens 2.0 dengan kanon 35 mm, senapan mesin koaksial, sampai peluncur rudal anti-tank. Semuanya bisa dikendalikan dari dalam kabin. Yang bikin keren, Lynx juga dilengkapi Active Protection System, jadi bisa cegah rudal sebelum mengenai badan kendaraan. Sistem elektroniknya full digital dan kabinnya muat hingga 8 pasukan lengkap dengan perlengkapan. Dengan mesin bertenaga 1140 horsepower, mobilitasnya juga luar biasa. Medan berat bukan masalah. Rheinmetall juga memproduksi Lynx bareng Hungaria, negara NATO pertama yang resmi beli dan pakai IFV ini. Desainnya modular, jadi gampang banget di-custom sesuai kebutuhan militer tiap negara. Nah, itu dia 10 IFV paling canggih di dunia saat ini. Masing-masing punya keunggulan dari yang bisa menyelam di sungai, tahan rudal, sampai yang bisa menghindari deteksi radar. Kemajuan teknologi kendaraan tempur seperti ini jelas nunjukin kalau perang modern bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal kecerdasan dan integrasi sistem.